Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa pada pembelajaran online mata kuliah Sejarah Sosial dan Politik Indonesia, Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Visipol UGM. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang sejarah pluralisme dan integrasi sosial di Indonesia. Bersama saya telah hadir Ibu DRA Agnes Sunartiningsih MS yang akan memaparkan materi tentang sejarah pluralisme dan integrasi sosial di Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Wilayahnya mencapai 5.193.250 km persegi, membentang dari Sabang sampai Merauke sejauh kurang lebih 3.977 mil dan memiliki 17.508 pulau. Pada zaman kerajaan, wilayah Nusantara terdiri dari ratusan kerajaan-kerajaan yang memiliki wilayah pemerintahan dan kekuasaannya masing-masing. Sumpah Palapa yang didengungkan oleh Patih Gajah Mada menjadi cikal bakal disatukannya wilayah Nusantara menjadi kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sumpah tersebut berhasil mewujudkan pemerintahan Hayam Wuruk selama masa jabatan 21 tahun untuk Patih Gajah Mada ini dapat mempersatukan Nusantara. Meskipun demikian, keberadaan beragam suku bangsa, ras, budaya, dan bahasa, serta agama menjadi karakter bangsa Indonesia sekaligus potensi maupun tantangan dalam perkembangan sosial dan politik bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sejarah pluralisme dan integrasi sosial di Indonesia penting untuk dipelajari. Selain itu, pluralisme dan integrasi sosial merupakan latar belakang munculnya prasangka sosial sehingga dapat mendorong munculnya konflik sosial yang mewarnai kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Saya akan langsung menuju ke Bu Agnes. Ibu berbicara tentang pluralisme dan integrasi di Indonesia. Apa sebenarnya definisi pluralisme dan integrasi sosial tersebut? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Mbak Lucy untuk kesempatan saya berbicara agak panjang tentang pluralisme ini. Sebenarnya pluralisme itu adalah suatu paham, suatu pandangan tentang keberagaman atau kemajemukan nilai, norma, anutan, ya sebagai suatu kekuatan, sebagai suatu basis eksistensi masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya. Jadi itu menjadi basis bagi eksistensi masyarakat. Nah, pluralisme ini sebenarnya berkembang atas dasar realitas sosial, bahwa manusia itu bersifat multidimensional, diciptakan dengan keunikan masing-masing, dan karena itu harus koeksis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sehingga masyarakat plural itu sama dengan masyarakat yang terdiri dari beragam budaya, adat istiadat, agama, etnisitas, bahasa, ras, dan lain-lain seperti yang sudah Mbak Lucy kemukakan tadi. Gitu. Baik Bu, kemudian apa saja karakteristik sosial dan politik masyarakat Indonesia yang menyumbang terhadap pluralisme dan integrasi sosial tersebut? Iya, kalau kita berbicara masyarakat Indonesia, maka kita bisa melihat dari aspek budaya misalnya. Budaya kita beragam, sangat heterogen. Ada ratusan entitas suku, tradisi, bahasa, ya. Walaupun ditandai oleh budaya dominan, khususnya Jawa dan Sunda. Ada beragam kesenian, ada beragam agama ataupun kepercayaan. Itu kalau budaya. Kalau geografi, masyarakat Indonesia tersebar tidak merata, terkonsentrasi dan bergerak atau bermigrasi itu ke Pulau Jawa dan Bali. Ada beragam basis penghidupan di sini. Ya, ada sungai,
pantai, pegunungan, itu menunjukkan adanya keberagaman. Sosial, dari aspek sosial relatif berstrata. Kalau kemudian dilihat secara piramidal ke pendidikan, maka didominasi oleh pendidikan dasar. Gitu. Semakin ke atas pendidikan, semakin tinggi itu relatif kecil yang ada di sana. Kemudian kalau dari aspek ekonomi itu ditandai dengan masyarakat agraris dan semi industrial. Gitu. Walaupun penyumbang PDB yang dominan itu masih dari aspek atau dari pekerjaan agraris seperti bertani, beternak, berkebun dan sebagainya. Kalau dari aspek politik, yaitu kita berbicara tentang aliran, afiliasi politik masih kental berorientasi pada asosiasi keagamaan dan suku atau kedaerahan, dan relatif longgar pada basis ideologi. Misalnya kita mengenal politik berbasis NU dan Muhammadiyah. Kita mengenal politik berbasis Islam dan Kristen, agamis dan nasionalis atau sekuler, atau santri dan abangan dan piyayi. Itu kalau dari aspek politik. Baik Bu, dengan demikian dalam pembahasan pluralisme dan integrasi sosial seringkali muncul istilah prasangka sosial. Nah, kemudian apa ini Bu yang dimaksud dengan prasangka sosial dan mengapa prasangka sosial ini muncul? Iya, begini Mbak Lucy. Jadi dalam masyarakat yang majemuk, yang plural itu kita kemudian terkotak-kotak dalam kelompok-kelompok tertentu, sehingga masing-masing kelompok itu akan memiliki penilaian subjektif atau yang sering lebih dikenal dengan istilah konstruksi sosial atas kelompok yang lain berdasarkan karakteristik sosial tertentu. Itu yang dimaksudkan dengan konstruksi sosial adalah pandangan atas suatu fenomena dan realitas sosial yang terakumulasi, mungkin dari pengalaman, mungkin dari pengamatan, mungkin juga dari pemikiran, hasil pemikiran yang kemudian itu menjadi bahan perenungan bagi kelompok sosial tertentu. Nah, semakin intens hubungan di dalam kelompok sosial tertentu, maka semakin mudah bagi mereka untuk membentuk konstruksi sosial bagi kelompok lainnya. Nah, itulah yang kemudian memunculkan adanya prasangka sosial. Karena ini memang menjadi konsekuensi dari terbentuknya konstruksi sosial itu dari satu kelompok atas kelompok yang lain dalam kita itu menjalin relasi-relasi sosial. Gitu. Nah, pluralitas dan prasangka sosial ini merupakan fakta. Ini tidak bisa kita hindari. Ini merupakan karakteristik. Ini juga merupakan sejarah perjalanan Indonesia menjadi sebuah bangsa. Jadi perjalanannya dipenuhi dengan kondisi seperti ini. Keberadaan suku-suku dengan masing-masing bahasa, adat, budaya itu kan menghiasi seluruh wilayah Indonesia. Ada agama-agama yang monoteisme, bahkan aliran kepercayaan sampai animisme itu kan telah dikenal sebelum Indonesia terbentuk menjadi suatu bangsa. Nah, ini kemudian akan memunculkan konstruksi sosial tertentu di antara kelompok-kelompok sosial dalam rangka menjalin relasi sosial itu. Nah, kalau kemudian kita berpikiran positif, memang sesungguhnya etnisitas yang beragam ini merupakan kontributor yang penting dalam membangun keindonesiaan hingga sekarang ini. Baik Bu. Kemudian bagaimana manifestasi prasangka sosial ini dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia? Ya, inilah yang kemudian kita harus perhatikan bahwa kita tidak bisa menghindari adanya prasangka sosial dari kemajemukan bangsa kita. Dalam masyarakat kita ada kategori sosial etnisitas, ya, dikenal dalam konteks sejarah
sebelum kemerdekaan, masa kolonial itu kelompok pribumi dan non pribumi. Ya, bahkan penguasa kolonial menentukan kelompok pribumi, kelompok Asia dan Eropa. Nah, ini berkembang sejak masa kolonial hingga pra kemerdekaan. Kemudian pada masa pasca kemerdekaan, kategori sosial itu mengerucut menjadi pri dan non pri, itu sebagai bentuk penegasan adanya kelompok sosial etnik Cina dan non Cina. Itu. Nah, kemudian konstruksi sosial dari kedua golongan ini kan ada landasannya, ada dasarnya. Itu lebih pada karakteristik budaya dan ekonomi itu. Nah, dalam perkembangan kontemporer muncul kategori sosial yang lebih bernuansa politis, yakni Jawa dan luar Jawa. Meskipun ini sebenarnya diadopsi dari kategori ekosistem, tapi kemudian diangkat ke aspek politik sehingga memunculkan ya ada nuansa panasnya pada waktu mau pilpres itu. Mengapa kalau presiden itu harus dengan konteks Honocoroko, di luar Jawa kan tidak ada itu. Yeah. Itu yang kemudian memunculkan prasangka sosial gitu. Kemudian dalam kategori sosial etnisitas ini sebetulnya tidak disosialisasikan secara formal ya. Jadi nggak ada sosialisasi bahwa kita itu berbeda, bahwa kita itu kemudian punya kategori yang berbeda antara misalnya pri dan non pri, antara Cina dan non Cina dan sebagainya. Tapi ini dengan mudah mengkristal dan sangat mudah menjadi isu-isu disintegrasi sosial. Ini harus diperhatikan. Isu-isu disintegrasi sosial kan pasti memanfaatkan isu ini gitu. Dan ini menjadi pengalaman pahit bagi bangsa Indonesia gitu dalam konteks sejarah. Kalau di dalam kategori keagamaan, ya, agama Islam khususnya, itu kita mengenal adanya 3 kategori agama. Ada, kalau baca bukunya Clifford Geertz nanti kan ada di sana. Ada abangan, ada piyayi, dan ada santri. Kelompok abangan itu mengacu pada kelompok masyarakat yang memiliki kadar religiusitas yang paling rendah dari kelompok piyayi dan santri. Ya, orang sering menyebutnya juga sebagai kejawen gitu. Kelompok priyayi itu mengacu pada kelompok yang terkonsentrasi pada profesi birokrasi. Kalau dulu namanya pangreh praja, yang memiliki gaya hidup berbeda daripada kelompok yang lain. Nah, kelompok santri berkonsentrasi pada aktivitas keagamaan Islam ya, dan bergumul dengan ritual-ritual keagamaan yang menyebarkan pencerahan gitu. Jadi dalam kategori sosial ini abangan sering masuk dalam strata yang paling bawah, walaupun dinamikanya itu sangat gampang. Masing-masing kemudian bisa menerobos stratifikasi ini, misalnya yang dari abangan kemudian dia menekuni agama, kemudian naik haji, itu nanti stratanya sudah naik, walaupun strata itu nggak dibuat harus demikian gitu. Baik Bu, kemudian kita akan menggali lebih dalam tentang prasangka sosial dan juga konflik sosial begitu ya Bu. Setelah ada prasangka sosial, kemudian itu potensial untuk memunculkan konflik sosial. Nah, sebenarnya apa sih Bu konflik sosial itu dan mengapa konflik sosial itu bisa terjadi? Iya, jadi begini Mbak Lucy ya, kategori sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu kan eksis dan terus berkembang dalam membentuk Indonesia menjadi suatu bangsa. Dan kategori sosial itu memiliki 2 sifat, tonik dan toksik. Sifat tonik tampak dalam bentuk mosaik kebudayaan yang indah dan penuh warna ya. Contohnya keberagaman budaya, ini merupakan salah satu pengikat, pemersatu bangsa kita yang terus dibelajarkan kepada masyarakat.
Kalau sudah berbicara budaya Indonesia, kita kan nggak peduli, oh itu Bali, oh itu Jawa, oh itu Papua. Ini menyatukan kita. Tapi di samping itu ada sifat toksik yang tampak dalam bentuk pergesekan atau bahkan konflik sosial yang menjurus ke disintegrasi nasional. Ini persoalannya. Nah, ya kalau dikatakan si proses untuk menjadi Indonesia, proses kita itu belum tuntas. Karena apa? Karena perjalanannya itu kita masih banyak berjuang untuk menekan sifat-sifat toksik yang ada. Banyak ini memakan biaya sosial, psikologis, politik, ya. Sangat besar biaya ini dikeluarkan untuk menghambat sifat toksik daripada kemudian membangun Indonesia dengan sifat toniknya. Nah, ini kan kemudian menjadi persoalan besar, mengapa kemudian kita wah ya proses menjadi Indonesia itu memang belum selesai kan gitu. Nah, sifat toksik itu kan munculnya dari prasangka negatif, prasangka sosial tadi, yang kemudian menciptakan adanya disintegrasi sosial itu. Nah, menguatnya prasangka-prasangka sosial itu terjadi karena ada perbedaan yang menyolok antar atribut sosial sebetulnya. Apakah atribut ekonomi, apakah atribut politik, apakah budaya, ataupun agama di antara kelompok-kelompok sosial. Itu yang kemudian terjadi. Nah, prasangka sosial kemudian meletus menjadi konflik sosial gitu. Mengapa? Karena dipicu oleh pengaruh kekuasaan elit politik, elit militer. Konflik sosial sering dikonstruksi oleh kelompok elit sedemikian rupa untuk melakukan bargaining dengan pihak lain atau bargaining dengan rezim yang berkuasa. Nah, konflik sosial sering dijadikan sebagai komoditas untuk melanggengkan kekuasaan, untuk mendekonstruksi kapasitas rezim yang berkuasa, untuk mendestabilisasi sosial politik yang kemudian bertujuan untuk memperkuat pengaruh dan dukungan massa. Ini yang sangat berbahaya. Ya, baik Bu. Ternyata ini ya Bu ya, sejarah integrasi sosial di Indonesia itu memang belum selesai. Nah, maka dari itu, bagaimana cara memelihara pluralisme dan integrasi sosial di Indonesia, Bu? Iya, jadi pluralisme adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Integrasi sosial adalah sesuatu yang harus kita ciptakan, yang harus kita raih untuk menjadi Indonesia yang lebih berkembang lagi. Setidaknya sih ada 3 cara yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan pendidikan yang inklusif, ya. Kemudian juga pendidikan yang multikultural, sehingga kita tidak terkotak-kotak pada kelompok-kelompok tertentu berdasarkan basis-basis sosial tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan rekayasa sosial, terutama dalam menentukan atau membentuk musuh bersama atau istilahnya common enemy, dan untuk penguatan kepentingan bersama atau common interest. Jadi bagaimana kita kemudian bisa membentuk di sanalah bentuk musuh bersama kita, bukan kita yang di sini. Gitu. Bagaimana kita itu harus saling menguatkan untuk kepentingan bersama. Nah, itu kan rekayasa sosial. Nah, ya. Kemudian yang ketiga dengan politik yang berkeadilan, ya. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya bersama itu. Jadi ada perluasan, kemudian ada distribusi pekerjaan, ada peluang usaha yang kemudian itu bisa berlandaskan keadilan masyarakat, keadilan bersama. Setidaknya ini kemudian bisa mengurangi, kalau kemudian menghilangkan kan itu tidak mungkin juga. Setidaknya itu mengurangi sehingga kita tidak hanya kemudian habis energi untuk menekan sifat toksik saja, tapi mengembangkan yang sifat-sifat tonik dari bangsa Indonesia. Saya kira itu Mbak Lucy yang bisa saya jelaskan.
Baik, terima kasih sekali Bu Agnes. Tadi Bu Agnes telah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif tentang sejarah pluralisme dan integrasi sosial di Indonesia. Ini tentunya dapat menjadi pembelajaran sekaligus refleksi kita terhadap berbagai kondisi sosial dan politik di Indonesia saat ini dan di masa yang akan datang. Sampai bertemu pada sesi pembelajaran online Sejarah Sosial dan Politik Indonesia selanjutnya. Salam sehat.